Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan info COVID-19 terkini dan dalam 1 jam ke depan kami akan membagikan beragam informasi tentunya seputaran COVID-19, bagaimana mengantisipasi dan juga melawannya untuk Indonesia. Saya Lorenzo Bukuan. Dan saya Andin Wijaya, inilah info COVID-19 terkini untuk Anda. Kita awali informasi pertama, saudara. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, menghimbau warga yang tinggal di daerah wabah virus COVID-19 tidak melakukan sholat berjamaah termasuk sholat Jumat. Berkaca dari penyebaran COVID-19 yang masif di Italia dan Korea Selatan, menurut Nazaruddin, imbauan tersebut perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas di Indonesia. Dan berikut penjelasan Nazaruddin Umar selengkapnya. Adanya keadaan darurat yang sedemikian mencemaskan ini, agama menganjurkan kita untuk melakukan ikhtiar. Ya, setiap kali kita bicara tentang takdir, maka setiap itu pula kita harus berbicara tentang ikhtiar. Kita tidak boleh hanya bicara tentang takdir, tapi tanpa bicara dengan ikhtiar. Sama juga kita tidak bisa hanya serta-merta berbicara tentang ikhtiar, tapi tidak ingin mengembalikan persoalan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau takdir. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai umat Islam dalam era seperti sekarang ini? Saya kira sudah fatwa Majelis Ulama sudah sangat dikenal untuk kita semuanya, dan saya secara pribadi maupun juga sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, saya sudah menganalisis secara mendalam dasar-dasar dan dalil-dalil yang digunakan oleh MUI pusat itu adalah sudah sangat tepat. Ya, oleh karena itu bagi kita umat beragama tidak ada cara lain yang harus kita lakukan kecuali mengikuti ulama dan umara kita. Tidak mungkin kedua institusi ini akan memberikan suatu fatwa yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi kenyataan masyarakat kita. Karena itu pada hari ini, terutama setelah ada himbauan dari Bapak Presiden, diperkuat lagi kemarin sore dengan adanya himbauan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta, ditambah lagi setelah kami komunikasi dengan imam-imam besar yang di sejumlah negara Islam yang juga melakukan hal yang sama, maka barulah kami menetapkan bahwa hari ini untuk 2 Jumat yang akan datang, Masjid Istiqlal itu kita tidak menggunakannya untuk sholat Jumat. Sebetulnya ada alasan objektif dan subjektif kami melakukan penutupan Masjid Istiqlal untuk tidak melakukan sholat Jumat. Alasan objektifnya seperti tadi, ada himbauan dari Majelis Ulama fatwanya, yang saya kira saya berharap semoga tokoh-tokoh umat Islam khususnya betul-betul membaca logikanya Majelis Ulama ini. Yang kedua juga himbauan Bapak Presiden dan Gubernur DKI Jakarta. Ya, itu alasan objektifnya. Terus yang kedua, kami juga mempelajari perkembangan yang terjadi di dunia lain, di dunia luar, termasuk misalnya yang kita kenal di Iran, Korea Selatan, dan juga terutama di Italia yang 2-3 hari terakhir. Ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, supaya mencegah agar jangan sampai hal itu terjadi di tanah air kita yang tercinta ini, maka kami selaku Imam Besar Masjid Istiqlal menghimbau kepada seluruh umat Islam, ya, terutama yang berada di dalam wilayah-wilayah yang sangat banyak ya permasalahan ini, virusnya berkembang, maka sudah cukup alasan sesuai dengan dasar Majelis Ulama tadi untuk tidak melakukan pertemuan dalam keadaan berjamaah, termasuk di dalamnya adalah sholat Jumat, ya, termasuk juga sholat berjamaah subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya, saudara, kita beralih ke informasi berikutnya. Majelis Ulama Indonesia menerbitkan sejumlah fatwa panduan beribadah bagi kaum muslimin di tengah ancaman penularan COVID-19. Dan salah satu yang mendapat perhatian adalah pelaksanaan sholat Jumat dan sholat 5 waktu berjamaah. Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa seputar penyelenggaraan ibadah
di tengah situasi pandemi virus COVID-19. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh menjelaskan, fatwa tersebut diterbitkan sebagai panduan kaum muslim dalam menjalankan ibadah, namun tetap mencegah penularan COVID-19. Setidaknya ada 9 poin penting diantaranya panduan ibadah di tempat umum. Jika seseorang kondisinya sehat, namun tinggal di wilayah dengan resiko penyakit menular yang tinggi, maka dilarang beribadah di tempat umum. Sementara terkait sholat Jumat, Asrorun Niam menyampaikan dalam kondisi saat ini dapat diganti dengan sholat zuhur. Selain itu dijelaskan pula haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan seperti jamaah sholat 5 waktu, sholat tarawih, sholat id di masjid, serta pengajian umum. Ketika dia berada di dalam suatu kawasan yang punya potensi penularan tinggi atau sangat tinggi, maka dia juga dilarang untuk kepentingan beribadah di tempat umum yang punya potensi penularan yang menyebabkan potensi juga menghilangkan jiwa. Tetapi kalau ada kondisi yang kedua, dia sehat dan berada di satu kawasan hijau, kawasan yang potensi penyebarannya rendah, dia tetap diberikan kewajiban sebagaimana biasa, tetapi dengan catatan dia harus waspada untuk pencegahan penularan. Dengan cara apa? Dengan cara memastikan kondisi kesehatan, PHBS, kemudian menjaga kebersihan tempat ibadah, dan juga ikhtiar untuk membawa sajadah sendiri semata untuk kepentingan perlindungan diri. MUI juga memfatwakan bagi seseorang yang positif terpapar COVID-19, maka ia bertanggung jawab untuk melakukan pengobatan dan isolasi diri. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta setiap masjid di Jakarta termasuk Masjid Istiqlal mematuhi imbauan agar tidak mengatakan sholat Jumat ataupun tidak melaksanakan sholat Jumat selama 2 pekan ke depan. Hal itu merupakan konsekuensi pencegahan virus corona dan berikut pernyataan Gubernur Anies Baswedan. Kita menyepakati tadi bahwa kegiatan-kegiatan peribadatan yang diselenggarakan secara bersama-sama di rumah-rumah ibadah, kita menyepakati untuk ditunda hingga kondisi memungkinkan. Untuk sementara waktu kita melakukan selama 2 minggu ke depan, 2 pekan ke depan ditunda, nanti kita pantau kondisinya 2 minggu lagi. Konsekuensinya adalah bagi umat Islam kegiatan sholat Jumat yang biasanya berjalan normal, kalau minggu lalu anjuran kita adalah melakukan sholat Jumat dengan membawa sajadah sendiri, ala sujud sendiri. Maka hari ini kesepakatannya adalah sholat Jumat di Jakarta ditunda selama 2 Jumat ke depan. Sesudah itu kita pantau kembali. Begitu juga dengan kegiatan misa hari Minggu dan kebaktian juga ditunda untuk 2 minggu ke depan. Nanti kita akan pantau perkembangannya. Begitu juga dengan kegiatan nyepi. Tadi unsur umat Hindu yang hadir juga menyampaikan dari suka duka Pak ya, bahwa kegiatan nyepi kami apresiasi sekali sudah diputuskan untuk tidak dilakukan dengan keramaian. Jadi kegiatan keramaian ditiadakan. Ini dalam rangka mencegah penularan menjadi lebih cepat. Kami dari Pemprov DKI bersama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya akan menyampaikan ini kepada seluruh jajaran kita untuk membantu, mengawasi, mendisiplinkan. Beralih ke informasi berikutnya, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI, Din Syamsuddin, menganjurkan kepada umat Islam mengganti ibadah sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Anjuran tersebut sesuai dengan pandangan para ulama dan didasarkan pada tuntutan kitab Al-Quran dan hadis serta prinsip hukum Islam. Dan berikut penjelasan Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin selengkapnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
sehubungan dengan wabah corona atau COVID-19 yang melanda dunia, termasuk negeri kita tercinta Indonesia, yang persebarannya begitu cepat, terutama lewat hubungan dari orang ke orang, khususnya penderita ke orang-orang di sekitarnya, baik melalui jabatan tangan maupun bersin, batuk, dan cara-cara lain yang telah menimbulkan ribuan korban dan sebagian meninggal dunia. Sesuai pandangan para ulama, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dan prinsip hukum Islam, menghindari kemudaratan lebih penting untuk dikedepankan daripada sekedar mewujudkan kemaslahatan. Maka untuk sementara waktu dianjurkan agar sholat berjamaah, termasuk sholat Jumat di masjid, diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Kita berada dalam keadaan darurat, dan derajat kedaruratan ini ditentukan oleh pemerintah atau juga oleh para ulama dan zu'ama setempat. Inilah salah satu tujuan syariat Islam, yaitu hifzun nafs, menjaga diri agar kita kedepankan. Maka oleh karena itu, marilah kita budayakan hidup bersih dengan membersihkan masjid dan musola kita serta lingkungan di sekitarnya, maupun kita secara pribadi membiasakan mencuci tangan, membasuh muka, terutama lewat wudu, agar kita terhindar dari wabah corona yang sangat berbahaya ini. Namun yang lebih penting dan jangan pernah kita lupakan adalah berdoa dan bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi perlindungan dan kebebasan dari wabah corona yang melanda kehidupan manusia dewasa ini. Maka ucapkanlah doa setiap waktu. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah dan bersama namanya, dengan menunaikan ajaran-ajarannya, tidak akan terjadi bahaya apapun di bumi maupun di langit. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di tengah meningkatnya kasus terinfeksi COVID-19, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa berupa himbauan bagi umat Islam menyelenggarakan sholat Jumat berjemaah di wilayah tertentu. Namun MUI Sumatera Utara menghimbau umat Islam di Sumatera Utara tetap sholat di masjid secara berjamaah dengan ketentuannya. Dan berikut laporan selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Lukman Hakim. Selamat pagi Lukman, silahkan laporan Anda terkait bagaimana di Sumatera Utara sholat Jumat tetap dilaksanakan. Selamat pagi. Memang benar, di tengah meningkatnya kasus penyebaran virus COVID-19, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa berupa himbauan bagi umat Islam untuk menyelenggarakan sholat berjemaah itu di wilayah tertentu. Namun berbeda di MUI Sumatera Utara, dalam hal ini MUI Kota Medan yang menghimbau umat Islam di Sumatera Utara untuk tetap sholat Jumat di masjid secara berjemaah. Keputusan ini diambil MUI karena Sumatera Utara hingga saat ini masih hanya pada status siaga, belum darurat. Namun MUI Kota Medan juga menghimbau bagi jemaah yang sedang sakit seperti batuk, pilek, dan demam, apalagi dengan status orang dalam pengawasan, dilarang untuk Jumatan dan menggantinya dengan sholat zuhur. MUI Kota Medan menghimbau jemaah bahwasannya bangsa Indonesia saat ini sangat butuh pada doa seluruh anak bangsa dalam menghadapi virus dan wabah ini. Pada pelaksanaan sholat Jumat nanti, MUI Sumatera Utara, dalam hal ini MUI Kota Medan, juga mengajak seluruh jemaah masjid melaksanakan doa kunut nazila, yakni doa kunut tolak bala pada pelaksanaan sholat Jumat ataupun pada sholat
fardu lainnya. MUI Kota Medan juga menghimbau dalam pelaksanaan sholat berjamaah di masjid termasuk sholat Jumat jemaah dihimbau untuk membawa sajadah kecil atau sapu tangan pribadi dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan masjid. Namun juga tidak perlu panik apalagi stres, dan dapat kami informasikan pada pelaksanaan sholat Jumat siang ini sehari sebelumnya juga sudah diadakan pembersihan berupa penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah tempat pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Raya Al-Masun Medan ini. Dan saat ini saya sudah bersama Ketua MUI Kota Medan, Bapak Profesor Muhammad Hatta. Assalamualaikum, Prof. Mungkin masyarakat Sumatera Utara dalam hal ini Kota Medan juga butuh himbauan seperti apa untuk menghadapi virus COVID-19 ini, untuk menanggapinya seperti apa, Prof? Baik. Sebagaimana tadi yang dikatakan bahwa Sumatera Utara atau Medan masih dalam tahap siaga. Dalam arti kata, kita belum gawat darurat. Sehingga demikian maka kewajiban untuk sholat Jumat itu terkena kepada setiap mukallaf. Setiap mukallaf yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Apabila dia tidak melaksanakan sholat Jumat, maka dia akan berdosa. Nah, dalam kaitan dengan inilah kita menghimbau kepada masyarakat untuk melihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 itu dengan cermat, karena di sana yang disebutkan adalah bagi daerah-daerah ataupun bagi mereka-mereka yang telah terpapar dengan penyakit tersebut. Dalam kaitan ini juga kita ingin menyampaikan himbauan daripada Presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang mengatakan bahwa masyarakat jangan panik. Karena 90% lebih, 94% lebih penyakit ini dapat disembuhkan. Dan kemudian penyakit ini juga kita lihat itu belum lagi saatnya untuk di Sumatera Utara untuk sangat mengkhawatirkan. Masih bisa diatasi. Dengan demikian maka sebetulnya kita memang tidak boleh anggap enteng. Tapi kita juga tidak boleh terlampau panik sehingga akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang menimbun bahan makanan, ada yang kemudian memborong masker sedemikian banyak. Akibatnya masyarakat kita tuh bingung. Dan kemudian juga ini dapat menjadikan hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh sebab itulah maka kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota Medan setiap saat menghimbau kita semua untuk selalu berdoa kepada Allah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan negeri kita ini terhindar dari malapetaka yang dapat mengakibatkan pada gawat darurat tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya Profesor Muhammad Hatta, Ketua MUI Kota Medan. Demikian dari Sumatera Utara, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Lukman Hakim melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Dan saudara, himbauan untuk tinggal di rumah saja menjadi tagar di sejumlah media online. Baik, saudara, kini kita telah tersambung bersama dengan pengamat pendidikan ataupun pemerhati pendidikan Bapak Indra Karismiaji. Selamat pagi Pak Indra. Pagi Mas, apa kabar? Baik, kabar sehat tentunya. Semoga juga Pak Indra demikian. Baik Pak Indra, ini kita sama-sama mengamati bagaimana proses pendidikan yang harus ditunda atau dilakukan di rumah begitu. Kira-kira Anda melihat proses ini seperti apa dan kira-kira dampaknya akan seperti apa untuk keberlangsungan pendidikan kita? Ya, harusnya ini bukan satu hal yang baru ya. Karena semuanya juga sudah diatur di standar proses pendidikan kita, Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi sudah 4 tahun aturannya itu dibuat. Nah, cuman memang masih banyak sekolah yang belum terbiasa melakukan proses pendidikan sesuai dengan regulasi. Nah, itu yang harus dikembalikan ke sana sih. Ya, Pak Indra, lalu bagaimana proses belajar di rumah selama 14 hari ke depan, Pak? Ya, dengan adanya teknologi internet ini sebetulnya sudah bukan hal yang aneh lagi ya, harusnya sudah dibiasakan. Jadi satu hal yang saya lihat yang terjadi selama 5 hari terakhir ini, sekolah masih intinya itu memberikan konten.
Jadi media internet ini masih menjadi media konsumsi. Harusnya lebih banyak sebagai media produksi. Jadi bagaimana anak mencipta, bukan bukan eranya lagi anak diceramahin, gitu. Oke, baik. Lalu Pak Indra, tetapi meskipun tadi Anda menyebutkan ini sudah bukan hal yang mengejutkan lagi begitu untuk belajar menggunakan fasilitas teknologi. Akan tetapi nampaknya tadi kami juga menerima laporan dari orang tua siswa bahwa ada beberapa dari mereka yang masih belum memiliki smartphone ataupun alat alat lainnya untuk mempermudah proses belajar saat ini. Ya, kalau kita bicara datanya Kominfo kan, gawai di Indonesia itu ada 300 juta lebih penggunanya. Berarti kan sudah lebih dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi sebetulnya kalau menurut saya akses daripada gawai bukan satu masalah lagi. Tapi bagaimana itu dimanfaatkan dengan optimal. Nah, termasuk juga bagaimana pemerintah daerah tanggap untuk memberikan akses terhadap anak-anak dari keluarga prasejahtera. Ini harus ketanggapan dari pemerintah daerah, entah meminjamkan, entah bagaimana caranya proses belajarnya tidak boleh dilupakan ya, karena mereka semua belajar dari rumah. Ya, Pak Indra, meski ini terlihat menyenangkan ya, namun bagaimana Anda mengamati pembelajaran di rumah ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi para orang tua. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut, Pak? Problemnya karena belum terbiasa, gitu. Karena masih mindsetnya masih mindset lama, masih zaman seperti saya dulu yang belum ada internet. Jadi justru kondisi musibah ini ada sisi positifnya. Ini mendorong pendidikan kita menjadi lebih modern. Jadi ini akan mengubah peta pendidikan kita. Ini salah satu hal positifnya. Saya sudah melihat bagaimana guru, siswa, orang tua itu dipaksa benar-benar untuk belajar atau mengajar menggunakan proses modern ini, dan teknologi ini adalah bagian dari alat kerja manusia abad 21 ya. Jadi bukan satu hal yang aneh lagi, hanya saja di pendidikan belum dibiasakan, dan ini akan menjadi satu hal yang membiasakan mereka. Ya, Pak Indra, tentu juga ini harus ada kerjasama dari orang tua murid dan juga guru. Dan kita lihat juga semua guru masih ada yang belum siap menggunakan pembelajaran daring ini, Pak. Betul, ya. Itulah yang menjadi evaluasi buat kita semua, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah. Di sini menunjukkan kalau memang para pendidik kita itu belum siap membimbing anak-anak Indonesia ke menghadapi abad 21. Makanya nggak heran ada sebuah lembaga dari Inggris, Center for Economic Education, mengatakan anak Indonesia siap menghadapi abad 21 di abad 31. Nah, ini salah satu bukti bagaimana kerepotan kita begitu dipaksa untuk menggunakan belajar metode daring yang harusnya bukan satu hal yang aneh lagi. Tapi positifnya mereka semua dipaksa. Power of kepepet itu ternyata yang paling pas buat orang Indonesia ternyata. Oke, baik. Terima kasih Pak Indra Karismiaji sudah bergabung bersama kami di Info COVID-19 terkini TVRI. Satu kesimpulan yang bisa saya tarik adalah bagaimana kita melihat dampak positif tentunya dari penerapan belajar dari rumah melalui media online. Terima kasih Pak Indra, selamat siang. Terima kasih. Baik, dan kini saudara kita akan menuju ke Banjarmasin, bergabung bersama dengan Arafat Al-Hali untuk mengetahui informasi terkait penyemprotan disinfektan di area Masjid Raya Sabilal Banjarmasin. Arafat, silakan.
Ya, Lorenzo dan Andin, terkait dengan antisipasi penyebaran virus COVID-19 di Kota Banjarmasin, ini baru saja telah dilaksanakan penyemprotan disinfektan di tempat ibadah, tepatnya di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, tempat saya melaporkan saat ini. Karena tadi malam di masjid ini telah berlangsung kegiatan keagamaan rutin, yaitu pengajian, yang juga sekaligus merupakan peringatan Hari Besar Keagamaan Islam, yaitu Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW, yang juga dihadiri oleh ribuan warga. Penyemprotan disinfektan pada pagi ini dilakukan oleh beberapa unsur pimpinan daerah seperti pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian juga ada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, DPRD Kalimantan Selatan, dan juga Danrem 101 Antasari. Maka dari itu penyemprotan ini dilakukan karena untuk menyambut sholat Jumat yang mana Kalimantan Selatan saat ini juga masih melakukan peribadatan sholat Jumat. Ya baik, saudara kami mohon maaf atas ketidaksempurnaan informasi yang kami terima dari Arafat Al-Hali dari Banjarmasin terkait penyebaran ataupun penyemprotan disinfektan di salah satu area masjid. Dan kini kita akan sama-sama melihat bagaimana saat ini penyebaran ataupun wabah COVID-19 di dunia. Berapa yang sudah berhasil ditangani dan berapa saat ini yang dinyatakan terinfeksi. Dalam informasi berikut ini yang sudah terkonfirmasi, ada 242.191 kasus yang dikonfirmasi. Di peringkat pertama ada Tiongkok yang memang saat ini juga trennya sudah menurun. Jumlah korban dari infeksi COVID-19 ini mencapai 9.843, sementara yang berhasil dinyatakan pulih ini mencapai 84.962 kasus. Di Hubei, Tiongkok ada 57.000 diantaranya, dan sementara itu kalau kita lihat sebaran saat ini yang menjadi fokus di Eropa adalah Italia yang sudah mencapai 41.035 kasus. Ya, dan kita lihat juga ada untuk total penyembuhan di Iran sendiri ada 5.710 orang yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Lalu yang terkena virus COVID-19 setelah Italia ada Iran dengan 18.407, dan juga setelah Iran ada Spanyol sekitar 17.963 orang. Ada juga Portugal dan cruise ship ya, ada di bawah Portugal ada cruise ship. Ini juga ada mengandung orang Indonesia di sana, 712 confirmed case dari cruise ship atau kapal yang memang saat ini masih tengah dalam penanganan tentunya. Dan di Indonesia sendiri, Lorenzo dan juga saudara, kita lihat yang sudah terkonfirmasi terkena COVID-19 yaitu 311 orang. Ya, kita masih menantikan. Memang hingga malam hari tadi yang dikonfirmasi di Indonesia ada 309, namun hingga pagi hari ini menjelang siang dinyatakan sudah ada 311 yang terinfeksi dari COVID-19. Tentunya informasi lebih jelasnya nanti akan disampaikan secara resmi. Dan ini yang dinyatakan meninggal dunia dari kapal Diamond Princess, ada 7 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan 325 dinyatakan pulih. Ini merupakan yang terpapar ataupun terinfeksi virus COVID-19 yang berasal dari kapal Diamond Princess. Ya, saudara, sejumlah informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Info COVID-19 terkini.
dipersembahkan oleh Selamat sore saudara, TVRI kembali hadir dalam Indonesia Petang. Kali ini saya Natasha Paruntu dan saya Oki Satrial. Inilah Indonesia Petang selengkapnya. Menemani sore Anda, kami suguhkan berita terpercaya, bukan sembarang berita. Indonesia Petang, setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat, bersama Oki Satrial dan Natasha Paruntu. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Info COVID-19 terkini. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur belum mengeluarkan fatwa larangan bagi masyarakat untuk menjalankan sholat berjamaah di masjid. Ya, dan namun bagi masyarakat yang terindikasi COVID-19 untuk berdiam diri di rumah dan melaksanakan sholat di rumah. Setelah Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur menetapkan status Kalimantan Timur ke dalam kategori kejadian luar biasa tadi malam, Ketua MUI Kalimantan Timur mengeluarkan sejumlah fatwa bagi masyarakat Kaltim terkait dengan COVID-19. Dalam rapat terbuka, Ketua MUI Kaltim Hamrihas menyampaikan, umat Islam di Kaltim tetap dapat melaksanakan sholat Jumat seperti biasa di masjid, karena kondisi dirasa masih terkendali. Namun bagi masyarakat yang merasa kurang sehat atau terindikasi batuk, flu, dan demam untuk berdiam diri di rumah, tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid dan menggantinya dengan sholat zuhur di rumah. Hal ini dilakukan sebagai upaya umat muslim dapat menjalankan ibadah dan tetap terhindar dari COVID-19. Pihaknya juga mengatakan belum ada larangan bagi masyarakat untuk melakukan sholat berjamaah di masjid dan melakukan aktivitas keagamaan yang melibatkan orang banyak. Sedapat mungkin dikurangi acara kumpul-kumpul kalau memang tidak, sangat diperlukan. Anjuran dalam bentuk fatwa kepada umat Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama, supaya kalau ada orang yang sudah terindikasi terkena virus itu, supaya jangan ikut berkumpul lebih-lebih pada waktu sembahyang Jumat atau sembahyang hari raya dan lain-lainnya. Tetapi karena itu wajib baginya, dia bisa diganti sembahyang Jumat itu dengan sembahyang zuhur pribadi di rumahnya. Hamrihas juga mengimbau kepada masyarakat Kaltim untuk tetap menjalankan sholat 5 waktu dan tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Febiola Lubis, Samarinda melaporkan. Ya, dukungan bagi para tenaga medis terus disuarakan hingga saat ini dan tentunya berbagai dukungan pun diberikan melalui media sosial dan kami telah pilih beberapa di antaranya berikut ini. Ya, Saudara Abdullah Gimnastiar atau yang dikenal dengan AA Gim juga menghimbau untuk tidak sholat Jumat di masjid untuk sementara waktu. Dan kini kita akan segera bergabung
berbincang langsung bersama dengan A.A. Gim langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat siang A.A. Gim. Selamat siang A.A. Gim. Baik. Ya, saudara, kita akan mencoba menghubungkan bersama Agim, namun kita akan lanjut lagi ke informasi lainnya. Kegiatan Ijtima Ulama Dunia 2020 di Goa, Sulawesi Selatan yang diikuti ribuan jamaah dari berbagai negara akhirnya dibatalkan. Pembatalan Ijtima Ulama Dunia 2020 di Goa berdasarkan kesepakatan antara para pihak di bawah koordinasi Gubernur Sulawesi Selatan dan Forkopimda Sulawesi Selatan. Ijtima Ulama Dunia 2020 semula direncanakan berlangsung mulai 19 Maret 2020 hingga 22 Maret 2020. Selain diikuti ribuan peserta dari berbagai wilayah Indonesia, ratusan warga negara asing juga datang dan yang sudah berada di Goa diantaranya dari Arab Saudi, Malaysia, Thailand, Pakistan, India, Brunei, Filipina, dan Timur Leste. Ratusan warga negara asing itu akan dikarantina sebelum dipulangkan ke negaranya masing-masing. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meminta pihak kepolisian mengisolasi dan membatasi ruang gerak para peserta agar tidak melakukan kontak langsung dengan warga. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyatakan pihaknya telah menyiapkan transportasi kepada peserta asal Sulawesi Selatan untuk pulang ke daerah masing-masing. Bagi peserta dari luar Sulawesi Selatan, Pemprov Sulawesi Selatan memanfaatkan penggunaan asrama haji untuk penampungan sementara. Dan saudara, kini kami akan kembali mencoba untuk menghubungi Abdullah Jim Nasyar atau A.A. Gim terkait himbauannya untuk tidak melakukan sholat Jumat di masjid dalam beberapa waktu ke depan. Selamat siang A.A. Gim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, A.A. Gim bisa dijelaskan kepada kami informasi terkait tidak dilaksanakannya sholat Jumat begitu A? Jadi situasi saat ini Majelis Ulama sudah memberikan fatwa ada 9 poin ya. Dan diharapkan semua umat Islam membaca, memahami fatwa ulama tersebut sehingga tidak bingung. Nah, di antara fatwa itu adalah bagaimana jikalau suasana situasi sudah memburuk, membahayakan, maka disarankan untuk tidak melakukan Jumatan dan sholat duhur di rumah 4 rakaat dan tidak juga sholat fardu berjamaah di masjid. Dan ini memang dilakukan di zaman Rasulullah, pernah terjadi juga ketika ada badai, ada hujan, sahabat Nabi juga ada hujan dan menganjurkan untuk sholat di rumah untuk sesuatu yang membahayakan. Jadi sebetulnya bagi umat Islam tidak rumit, dan di dalam fatwa tersebut juga jikalau memang daerahnya aman, tidak membahayakan, dan ini diputuskan oleh pemerintah setempat yang mengetahui situasinya, kalau masih aman maka bisa dilaksanakan, bahkan masih wajib. Nah, kita sekarang seluruh masyarakat, karena setiap daerah itu berbeda-beda, tetapi kita tidak boleh semau kita ya, karena kita kurang ilmu secara meluas dan kurang paham situasi. Saran AA, rujuklah fatwa ulama, apakah daerah merah, daerah hijau ya, kemudian apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Insya Allah dalam Islam tuh ibadah tidak rumit ya. Niat baik untuk sholat Jumat Allah sudah pasti tahu. Kita biasa sholat Jumat, biasa sholat berjamaah di masjid, Allah juga sangat tahu. Hanya situasi saat ini memang ujiannya seperti ini. Jangan sampai terjadi kerumunan yang membuat kita bisa tertular atau kita yang menularkan kepada orang lain tanpa kita sadar. Kita carrier, nauzubillah min zalik, tidak ada gejala, tetapi sebetulnya virusnya ada, kita datang dan orang menjadi
tertular oleh kehadiran kita. Maka ini sebaiknya ikuti fatwa ulama dan anjuran atau perintah dari pemerintah setempat. Ya, Agim tadi juga Agim juga menyampaikan bahwa memang masih ada beberapa wilayah yang bisa melaksanakan sholat Jumat, namun juga harus diukur suhu tubuhnya begitu ya, dan tentunya juga harus merujuk kepada fatwa ulama. Terima kasih Agim sudah berhubung bersama. Halo, sedikit lagi. Iya, silakan. Sudah selesai? Ya, jadi saudaraku sekalian, saya berharap semua pihak memahami bahwa kita baru memulai ini ujian ini ya, akan semakin memuncak. Lihat saja grafiknya, lihat bagaimana keadaan di kondisi di negara lain. Jadi bagaimana kita ingin ikut berjuang untuk menghentikan virus ini adalah kurangi atau jaga jarak dengan orang lain, kurangi datang ke kerumunan, dan diamlah di rumah. Apalagi di situasi yang membahayakan, menjaga diri, menjaga keluarga, menghilangkan kemudaratan itu jauh lebih utama daripada yang mendatangkan kemanfaatan. Mudah-mudahan kita bisa bijaksana menyikapi ini, karena tanggung jawab kita bersama. Wabah ini seperti api, jangan dibiarkan ada bahan yang bisa terbakar, sehingga terbakar kemana-mana. Kalau kita menghindar, berarti kita tidak memberikan bahan bakar bagi api wabah ini. Insya Allah api ini akan padam kalau tidak ada lagi yang bisa terbakar. Artinya mari kita berdiam di rumah, apalagi yang sudah mewabah, dan hindari kerumunan, jaga selalu jarak, senantiasa cuci tangan, dan utamanya berlindung kepada Allah yang menguasai segala-galanya. Semoga sempurnanya ikhtiar lahir batin kita, wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ya baik, Ajim, masih ada pertanyaan sebetulnya yang ingin saya tanyakan. Ini berkait dengan tadi yang pernyataan sampaikan bahwa ada keputusan dari MUI di masing-masing daerah, dan ini melihat situasi saat ini yang memang berita ataupun informasi begitu mudah menyebar di media sosial, dan tentunya pemahaman masyarakat menjadi multitafsir. Kira-kira bagaimana sebetulnya kita harus bersikap menghadapi hal ini? Ya, jadi begini hadirin, ini pandemi ini sudah mewabah di dunia. Yang berfatwa tidak hanya Majelis Ulama Indonesia, para ulama senior di Al-Azhar pun sudah mengeluarkan fatwanya, juga di Mekah. Jadi kita sebagai, khususnya saya sebagai umat Islam, tidak terlalu rumit sebetulnya ya, karena sudah ada para ulama yang memiliki keilmuan yang luas dalam memiliki otoritas untuk menyampaikan fatwa, dan memiliki tanggung jawab untuk bisa menjaga akidah, amalan, dan keselamatan kita umat Islam khususnya di Indonesia. Maka saya tidak rumit, baca fatwa ulama Indonesia, seluruhnya pahami dengan baik, lihat aturan pemerintah, mana apakah daerah kita sudah daerah merah atau daerah hijau. Kalau daerah merah, sholat di rumah. Saya di Jakarta sholat di rumah, karena saya yakin dengan fatwa dan ketentuan ini adalah bagian dari amal soleh. Mencegah kemungkaran, mencegah kemudaratan itu lebih utama daripada yang mendatangkan kemanfaatan. Begitu, jadi jangan ragu-ragu. Tapi untuk daerah yang hijau masih aman dan pemerintah masih menganjurkan, silakan sholat di masjid, sholat Jumat, sholat fardu dengan jaga jarak, menggunakan masker, bawa sajadah sendiri, dan tidak usah berkerumun sesudah itu, tidak usah salaman, tidak ada cium tangan. Ini pun diperbolehkan dan sesuai fatwa bagi tempat yang masih aman. Ya, mungkin satu lagi, Agim, apa hukumnya jika kita tidak mengikuti satu ketentuan agama dari fatwa ulama begitu, Kita memahami atau tidak duduk perkaranya ya. Kita tidak bisa beribadah ini sesuai dengan sekeinginan kita atau sesuai dengan keilmuan kita yang terbatas ya. Sebaiknya kalau kita memiliki keterbatasan, ikutlah kepada yang lebih paham dan sudah dipikul oleh yang para ulama yang. Jadi kita tinggal patuh saja, kita sudah mendapatkan kebaikan. Begitu? Ya, saya sarankan adalah baca fatwa ulama dengan baik, pahami,
lalu bagaimana aturan pemerintah setempat yang memberikan aturan, dan ikutilah hadirin. Ini demi kebaikan kita bersama. Justru ketaatan kita kepada perintah Allah lewat para ulama ini, juga pemerintah, ini adalah bagian ibadah kita untuk mencegah kita menyebarkan kerusakan virus kepada yang lain. Begitu ya? Ya. Terima kasih Agim telah bergabung bersama kami di Info COVID-19 terkini, dan mudah-mudahan juga wabah ini secepatnya telah selesai gitu ya. Terima kasih Agim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kini saudara kita beralih ke informasi berikutnya. Himbauan untuk sholat zuhur di rumah juga ternyata sudah mulai diterapkan di Sulawesi Selatan. Ayu Legiarto akan melaporkan situasi terkini langsung dari Sulawesi Selatan. Selamat siang Ayu. Ya, Enzo dan juga Andin, semalam Gubernur Sulawesi Selatan melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa saja ada 2 warga Sulawesi Selatan yang positif COVID-19 ini. Dan untuk itu Gubernur Sulawesi Selatan berharap kepada pihak stakeholder dan juga warga Sulawesi Selatan untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan, menerapkan pola hidup sehat dan menghindari kerumunan massa atau menerapkan social distancing. Dan untuk saat ini sekolah baik dari tingkat taman kanak-kanak hingga universitas sudah diberlakukan belajar dari rumah, dan juga para aparatur sipil negara untuk tetap kerja dari rumah. Dan sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan juga mengeluarkan himbauan terkait pelaksanaan sholat Jumat di hari ini untuk ditiadakan sementara waktu dan menggantinya dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Terkait himbauan Gubernur ini, salah satu ulama di Sulawesi Selatan, Ustadz Dasat Latif, juga memberikan himbauan kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Dan berikut kita ikuti pernyataan Ustadz Dasat Latif. Saya sebagai warga negara tentu akan mengikuti apa pernyataan dan perintah pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan edaran bahwa sebaiknya menghindari keramaian. Karena fakta dan data menunjukkan bahwa di tempat keramaian inilah sangat mudah menularkan penyakit sebagai warga negara. Kemudian sebagai umat Islam, tentu saya akan mengikuti ulama. Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Karenanya ulama yang paling patut untuk saya ikuti adalah Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Karena disinilah tempat berkumpulnya ahli-ahli. Ahli fikih, ahli tafsir, dan semua ormas Islam. Berarti dia bukan mewakili kepentingan organisasi atau kelompok, tapi dia mewakili umat Islam. Maka tentu saya sebagai umat Islam mengikuti fatwa Majelis Ulama, menganjurkan untuk sementara waktu kita sholat di rumah. Sholat berjamaah satu keutamaan, tapi melindungi jiwa lain lagi, itu sangat penting. Maqasid syariah, tujuan dihadirkannya agama, satu diantaranya adalah hifsun nafs, artinya menjaga jiwa. Jadi kewajiban kita untuk menjaga jiwa ini. Nah, salah satu diantaranya Rasulullah menganjurkan kalau kita mengetahui ada wabah di tempat itu, jangan datang dan jangan pergi keluar dari situ. Itulah yang disebut isolasi. Ini Rasulullah sudah menganjurkan. Cuma kita baru mengenal sekarang namanya isolasi dan lockdown. Rasulullah sudah pernah mengalami. Kemudian kisah paling sederhana, jangankan sholat Jumat. Ketika itu Rasulullah, masih zaman Rasulullah, hujan keras, lalu pada saat itu becek, ya becek jalan, banjir. Azan yang tadinya hayya 'alas shalah, sini meneriakkan sholat di sini, diganti azan itu diganti sholatlah kalian di rumah masing-masing. Ini sudah ada contohnya pada zaman Nabi. Saudaraku, cerdaslah bermedsos, WhatsApp, broadcast, jangan terlalu ditelan bulat-bulat dan dipercaya yang belum tentu siapa sumbernya, siapa penulisnya. Bisa jadi itu orang yang tidak senang dengan kemaslahatan kita. Terima kasih ya, sekira seperti itu. Dan untuk himbauan Gubernur Sulawesi Selatan terkait pelaksanaan sholat Jumat dihentikan sementara waktu ini berlaku pada hari ini Jumat 20 Maret 2020 dan juga Jumat pekan depan tanggal 27 Maret 2020. Demikian dari Sulawesi Selatan, kita kembali ke Jakarta, Enzo dan juga Endin. Ya, terima kasih Ayu Legiarto melaporkan langsung dari Sulawesi Selatan. Atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan saudara, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Info COVID-19 terkini.
Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Kita dapat mencegah penyebaran virus. Tutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin. Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup. Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi. Dipersembahkan oleh... Hingga saat ini, vaksin COVID-19 belum ditemukan. Namun bisa dicegah dengan imunitas tubuh yang baik. Menular melalui droplet atau percik liur, memiliki gejala berupa demam, batuk, dan sesak nafas. Cuci tangan pakai sabun di air mengalir secara berkala. Jangan sentuh muka sebelum cuci tangan. Gunakan masker jika sedang sakit. Tetap tenang dan jaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Dipersembahkan oleh... Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Info COVID-19 terkini. Ya, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung melakukan penyemprotan disinfektan di masjid secara serentak di 20 kecamatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Arif Setiajaya langsung dari Lampung. Baik, terima kasih Mukuan dan Andin. Dapat kami informasikan dari Provinsi Lampung bahwa memang mewabahnya virus corona di Indonesia tentu menimbulkan keresahan di masyarakat. Berbagai upaya dilakukan pemerintah guna melakukan ataupun menanggulangi hal ini. Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri saat ini melakukan upaya penanggulangan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan sendiri dilakukan di seluruh masjid yang ada di Kota Bandar Lampung sejak tadi pagi. Pemerintah Kota Bandar Lampung sendiri menurunkan sebanyak 100 orang yang disebar di 20 kecamatan. Dan satu tim terdiri dari 5 orang yang 3 diantaranya berasal dari BPBD dan 2 dari Satuan Polisi Pamong Braja Kota Bandar Lampung. Penyemprotan disinfektan di Masjid Kota Bandar Lampung ini bertujuan untuk mencegah virus COVID-19 dan memberikan rasa nyaman dan aman bagi warga yang akan melakukan sholat Jumat. Penyemprotan sendiri dilakukan sebelum sholat Jumat dan diutamakan untuk masjid-masjid yang akan digunakan untuk sholat Jumat pada hari ini. Dan saudara, berikut wawancara kami dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandar Lampung, Bapak Ahmad Nuriski. Di kantor BPBD Kota Bandar Lampung sebanyak 100 orang, terdiri dari satu timnya terdiri dari 5 orang per kecamatan, terdiri dari 3 tim dari BPBD, 2 tim dari Satpol PP Kota Bandar Lampung. Kemudian mereka diserahkan ke kecamatan masing-masing, kemudian camatnya menyebarkan ke wilayahnya di wilayah kecamatan masing-masing. Kemungkinan ini di seluruh masjid atau seperti apa Pak untuk penyemprotan? Sampai dengan hari ini kita cek di lapangan, nanti menyesuaikan dengan wilayah kecamatan masing-masing. Ada beberapa masjid yang memang mungkin sedikit bisa semua tercover, mungkin yang belum nanti ada di masjid. Banyak yang belum tercover akan dilakukan esok hari. Demikian ini. Dan saudara, dapat kami informasikan juga bahwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung sudah mengeluarkan kebijakan terkait tentang regulasi penundaan sholat Jumat, bahwa Provinsi Lampung yang memang tidak masuk ke dalam zona rawan maka diperbolehkan untuk sholat Jumat, namun diharapkan untuk para jemaah yang akan berangkat ke masjid untuk bisa membawa perlengkapan sholat ataupun sejadah sendiri. Demikian yang saya sampaikan dari Lampung, kembali ke studio bersama Mukuan dan Andin. Ya, terima kasih Arif Setiajaya melaporkan langsung dari Lampung. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan Anda. Dan saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Info COVID-19 terkini. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan permohonan maaf atas akan adanya gangguan di siaran akibat adanya fenomena gerhana satelit dalam beberapa menit ke depan yang mungkin bisa mengganggu kenyamanan Anda menyaksikan tayangan televisi Republik Indonesia. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tenaga medis yang hingga saat ini masih berjuang di garis terdepan untuk melawan corona bagi Indonesia. Saya Lorenzo Mukuan. Dan saya Andin Wijaya mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.